Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji berserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh dengan nomor induk mahasiswa 180150012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah medan elektromagnetik dari bab 9 sampai bab 14. Selamat menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh dengan NIM 180150012. Baik, saya akan menjelaskan bab 11 pada mata kuliah medan elektromagnetik. Oke, saya di sini akan menggunakan buku Skaum. Materi bab 11 itu ada tegangan, induksi diri, induktor dan induktansi, bentuk-bentuk baku, induktansi internal, rangkaian magnetik, nonlinearitas kurva BH, kumpulan ampere bagi rangkaian magnetik, teres dengan celah udara, kumparan ganda, rangkaian magnetik paralel. Itu adalah sebab-sebabnya dari bab 11. Ada 10 subbab ini ya dari bab 11. Baiklah, subbab yang pertama, tegangan induksi diri. Suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan, di mana fluks bersama bagi lilitan-lilitan itu berubah dengan waktu. Tegangan induksi atau imbas ini diberikan oleh hukum Faraday. F sama dengan min N do flux per dt. Dengan mendefinisikan induktansi diri dari kumparan itu, L sama dengan N d flux per dt. Oke, itu adalah untuk induksi diri, tegangan induksi diri. Kemudian hukum Faraday ini dapat dituliskan kembali dalam bentuk V sama dengan L dI per dt. Satuan dari I adalah Henry, di mana 1 Henry sama dengan 1 Weber per A. Baiklah, yang kedua, induktor dan induktansi. Induktor disebut juga induktansi, dibentuk oleh dua penghantar yang terpisah oleh ruangan bebas dan tersusun sedemikian hingga fluks magnetik dari satu terkait dengan yang lain untuk arus-arus statis satu atau yang paling jauh sampai frekuensi rendah dalam penghantar-penghantar itu. Misalkanlah, fluks total yang mengaitkan penghantar tersebut adalah lambda sama dengan N fluks bagi kumparan fluks bagi susunan lain. Maka induktansi dari induktor tadi definisikan sebagai L sama dengan lambda per I. Maka yang sesungguhnya definisi induktansi ini adalah L sama dengan lambda per I ya. Oke, kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk baku. Di samping penghantar koaksial, beberapa bentuk paling umum konfigurasi penghantar yang induktansinya diinginkan. Persamaan-persamaan pendefinisi seperti yang telah dikemukakan dapat diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam hal kumparan berteres udara, yang ungkapannya didapatkan secara empiris, semua dimensi adalah meter. Baik, itu ada dua buah gambar, yaitu gambar turnoida dengan penampang segi 4. Kemudian sebelah kanannya turnoida dengan penampang yang umum ya. Penampang X itu dengan yang umum. Oke. Selanjutnya itu juga bisa dilihat ada gambar paralel jari-jari, penghantar, kemudian adalah penghantar silindris yang sejajar.
Oke, yang keempat, induktansi internal. Fluks magnetik ada juga yang melalui penampang di dalam penghantar seperti halnya di luar penghantar. Fluks internal ini menimbulkan induktansi internal yang biasanya kecil dibandingkan induktansi eksternal dan sebab itu seringkali diabaikan. Di dalam penghantar yang berjari-jari A, hukum Ampere memberikan H sama dengan, bisa dilihat itu rumusnya, H sama dengan IR per 2 VA kuadrat A flux, dan B sama dengan epsilon 0 IR per 2 VA kuadrat A flux, ya, fluksi itu ya. Oke, itu untuk induktansi. Oke, kemudian penghantar yang lurus hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dan torus tak berhingga, maka filamen harus menjadi lingkaran dengan jari-jari tak berhingga. Jadi permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu dari filamen itu dipotong sekali atau N kali N diganjil oleh garis doflux, maka doflux hanya terkait dengan fraksi VR kuadrat per VA kuadrat dari arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot rumus lambda sama dengan integral VR kuadrat per VA kuadrat D flux sama dengan integral VR kuadrat per VA kuadrat, maka DR nya itu adalah epsilon 0 I per 8 V, karena dikali kuadratnya ya, makanya menjadi 82 kuadrat. Oke. Baik, itu bisa dilihat gambar dari induktansi flux-fluxnya itu. Kemudian yang kelima, rangkaian magnetik. Hukum Ampere diterapkan pada lintasan tertutup C yang melalui kumparan panjang berteres udara. Hasilnya adalah integral H kali dl sama dengan NI. Kayak gitu ya, panahnya, flux rangkaian magnetiknya itu seperti itu dia perputarannya. Kemudian, tetapi di luar kumparan garis-garis flux tersebut sangat memancar sehingga B kecil harganya. Praktisnya, flux itu terbatas di dalam kumparan saja, dan sebagai akibatnya kemudian yang keenam adalah non-linearitas kurva B atau B dan H ini ya. Suatu sampel bahan ferromagnetik dapat diperiksa dengan jalan memberinya harga H yang bertambah besar dan mengukur nilai-nilai B yang bersangkutan. Baiklah, di situ bisa dilihat gambarnya. Mikro R-nya dapat dihitung dari kurva B atau H memakai rumus mikro R sama dengan B per mikro 0H. Kemudian yang ketujuh, hukum Ampere bagi rangkaian magnetik. Suatu kumparan dengan N lilitan dari arus atau yang melilit teras ferromagnetik menghasilkan gaya gerak magnetik GGM yang diberikan oleh N. Untuk GGM ini seringkali digunakan simbol F, satuannya adalah ampere. Hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan memberikan F sama dengan NI sama dengan integral H kali dl. Maka integral P ditambah integral H kali dl ditambah integral H kali dl nya, itu ada 3 ya. Maka hasilnya H1 I1 ditambah H1 I2 ditambah H3 I3. Oke, itu hukum Ampere. Bisa dilihat di sini ada gambar rangkaian lilitan. Oke, perbandingan dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian sederhana dengan 3 resistor dan GGLV, maka V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Agar F dipandang sebagai kenaikan NI dan nilai-nilai H³ sebagai penurunan NI, mengambil analog dengan kenaikan tegangan V dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3.
Flux di sini adalah analog dengan arus I, sedangkan reluktansi R analog dengan hambatan R. Oke, ini suatu ungkapan untuk reluktansi dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut ya. Maka NI-nya itu sama dengan HL sama dengan BA, L per mikro A sama dengan flux R. Maka R-nya adalah L sama dengan mikro A dikali H-1. Ini penjelasan ya. Penjelasan tentang rangkaian. Kemudian, jika semua reluktansi diketahui, maka dapatlah kita tulis F sama dengan NI sama dengan R1, R2, R3, itu semua dijumlahkan R-nya sebagai persamaan bagi rangkaian magnetik. Namun, mikro bagi bahan-bahan yang dipakai meski diketahui terlebih dulu sebelum harga-harga reluktansi itu dapat dihitung, dan hanya setelah B atau H diketahui baru nilai mikro dapat kita tentukan pula. Jadi ini berbeda dengan hubungan R sama dengan L per delta A ya. Kemudian teras dengan celah udara. Rangkaian magnetik dengan celah udara yang sempit sangat bisa dijumpai. Celah itu umumnya dibuat sekecil mungkin karena penurunan NI pada celah seringkali jauh lebih besar dari penurunan tersebut pada teras. Untuk teras persegi panjang dengan ukuran A dan B, maka SA sama dengan A tambah IA dikali B ditambah IA. Jika flux total dalam celah udara diketahui HA dan HAIA dapat langsung dihitung. HA sama dengan I per mikronol flux per SA, maka HAIA sama dengan LA flux per mikronol SA. Oke, itu penjelasan celah udara. Kemudian untuk suatu teras sebersama sepanjang IA dan SI-nya itu celah hukum Ampere menyatakan NI sama dengan HII ditambah HAIA sama dengan HII ini ditambah dengan IA flux per mikronol SA. Itu ya penjelasan teras dengan celah udara. Kemudian kumparan ganda, dua atau lebih kumparan dapat pada suatu teras sedemikian rupa sehingga GGM-nya saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah, sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian arus searah dan mengandung dua atau lebih sumber tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah dalam arah yang berlawanan. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalennya ya. Cabang yang sebelah kiri mengandung kenaikan NI di samping suatu penurunan NI. Penurunannya adalah sebagai berikut. F sama dengan atau F dikurang HII H1I1 sama dengan H2I2 sama dengan H3I3. Maka fluxnya itu bisa dilihat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.